Salam saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Damai sejahtera melimpah di dalam kehidupan kita. Pada saat ini renungan kita terambil dari 1 Samuel 13 ayat 14. Saya akan membacakannya. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya, karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Saudara yang terkasih, hidup yang berkenan di hadapan Tuhan adalah hidup yang seturut kehendak Tuhan, di mana kita harus mengikuti apa yang Tuhan perintahkan di dalam kehidupan kita. Namun hal ini tidak pernah kita simpan di dalam hati, dan kita sering melupakan semua yang Tuhan firmankan karena kita hanya mengikuti keegoisan dan keangkuhan yang kita pelihara di dalam hati kita, supaya kita mendapat pujian dari orang-orang di sekitar kita. Seperti halnya Saul yang dipilih Allah sebagai raja untuk memimpin umat Israel, dan Tuhan mengurapi Saul serta memakainya secara luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, perkenanan Tuhan terhadap Saul sungguh nyata ketika Saul berhasil mengalahkan semua musuh-musuhnya, karena Saul mengikuti apa yang difirmankan Tuhan. Akan tetapi saudaraku, perkenanan Tuhan tidak selamanya bersama dengan Saul. Mengapa? Karena Saul ketika menghadapi suatu masalah, dia tidak pernah bertanya kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan di dalam masalahnya. Saul bertindak sesuka hatinya. Dia mengikuti kehendaknya tanpa melibatkan Tuhan di dalam setiap pergumulannya. Ketika Saul merasa terjepit, maka Saul bertindak sesuai keinginannya, dan Saul tidak mengindahkan perintah Tuhan yang disampaikan melalui Samuel. Saul mengambil alih pekerjaan Samuel dan mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan. Ketika Samuel melihat perbuatan Saul, maka marahlah ia dan berkata, "Perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu, sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya." Saudara yang terkasih, di dalam kisah perjalanan Saul ini, seringkali kita berada di posisi Saul. Ketika kita mengalami berbagai masalah dan tekanan hidup, ada banyak hal-hal yang mengintimidasi pikiran dan hati kita, sehingga kita tidak lagi fokus kepada Tuhan, sehingga kita tidak pernah fokus lagi kepada janji-janji Tuhan. Kita melenceng dan lari dari kebenaran firman Allah. Kita berbuat semau dan sesuka hati kita, asalkan kita terlepas dari masalah pergumulan yang kita hadapi. Setelah itu, kita tidak menyadari bahwa apa yang kita lakukan itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saudara yang terkasih, sebagai umat yang percaya yang telah ditebus oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mestinya kita harus mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Apapun yang menjadi pergumulan kita sehari-hari, masalah yang kita hadapi, kita minta kepada Tuhan dalam setiap pimpinan Roh Kudus-Nya, sehingga masalah-masalah yang kita hadapi, kita boleh bersama-sama dengan Tuhan untuk menyelesaikannya. Inilah yang harus kita pahami, inilah yang harus kita renungkan di dalam kehidupan kita, agar apapun yang menjadi tujuan kita ke depan, kita menyerahkan di hadapan Tuhan, agar setiap harapan dan kerinduan kita seturut dengan kehendak Tuhan. Saudara yang terkasih, jika Tuhan sudah berfirman kepada kita, hendaklah kita senantiasa melakukan apa yang Tuhan firmankan, dan kita jangan pernah kompromi atau tawar-menawar terhadap firman Tuhan, walaupun situasi dan keadaan kita dalam suka dan duka. Tetapi marilah kita senantiasa
berjalan bersama-sama dengan Tuhan dan mengandalkan setiap pimpinan Roh Kudus Tuhan, sehingga firman itu selalu menguatkan kita, memberikan kita pengharapan, sehingga setiap pergumulan yang kita hadapi boleh terselesaikan di dalam Tuhan. Marilah kita senantiasa hidup berkenan di hadapan Tuhan, mengikuti setiap perintah-perintah Tuhan, menjalankan firman Allah dengan benar, dan kita senantiasa hidup di dalam kasih Tuhan. Kiranya kasih dari Allah Bapa yang kita sembah di dalam nama Anak Yesus Kristus menolong, memimpin, dan menguatkan kita semua. Tuhan Yesus memberkati.